resmi UHTS akan rakyat terus berlaku menderita pada Januari 2025. Namun untuk tepung, minyak, dan gula ini dikenakan PPN 1% dan itu ditanggung pemerintah, begitu ya. Ditanggung pemerintah, ya. Uang pemerintah kan uang rakyat juga dari pajak, jadi sama aja yang nanggung rakyat itu namanya. Kadang-kadang pemerintah itu suka putar-putar begitu ya. Sebagai informasi tentu kita semua sudah tahu bahwa sumber penerimaan pendapatan negara ini terbesar 82% itu dari pajak. Nah, kalau ada yang tanya, kok 82% dari pajak lah? Kemana ini pendapatan dari sumber daya alam yang berlimpah ruah? Emas, batu bara, minyak, nikel, gas, dan lain sebagainya. Udah nggak usah ditanya ya, dijogetin aja lah. Nah, yang pasti sampai saat ini pajak ini memang jadi tumpuan pendapatan dari negara ya, 82%. Sehingga diharapkan dengan naik PPN 12% ini, hitung-hitungannya begitu kira-kira pemerintah akan meraup pendapatan sekitar 75 triliun gitu ya. Cuma 75 triliun ya. Padahal untuk membangun IKN saja ini saat ini sudah menghabiskan dana 90 triliun gitu ya. Jadi seandainya saja ya, ini nggak gila-gilaan, nggak gendeng-gendengan bangun IKN, mungkin kita nggak harus dipalakin lagi seperti ini ya. Karena dengan naiknya PPN 12% ini berarti Indonesia memegang peringkat tertinggi se-ASEAN ya PPN-nya, sementara gajinya justru terendah. Ini ironisnya. Apakah menaikkan pajak ini satu-satunya solusi ya? Karena memang kayaknya hobi pemerintah ini kan selalu begitu ya. Kalau ada masalah dengan APBN, bukannya pengelolaannya yang ditinjau atau lainnya, atau opsi lainnya, tapi selalu pilihannya adalah menaikkan pajak, mengurangi subsidi seperti itu ya, memotong gaji, ada tapera lah, BPJS dan lain sebagainya. Selalu seperti itu pilihannya. Apakah tidak ada opsi lain begitu ya? Ya pastinya ada lah kalau mau mikir ya, kalau mau niat ya. Karena kalau sekedar naikin siapa yang nggak bisa? Kita ingat dulu ya, Anies, pernah mengemukakan ya agar dikenakan pajak progresif ya untuk crazy rich ya, atau 100 orang terkaya begitu ya. Dengan misalnya dipatok yang memiliki aset 100M begitu dikenakan pajak misalnya 1% atau 2% begitu ya. Ini di Twitter ada yang mensimulasikan ya, prayogo aja ya, yang asetnya ini 1000 triliun begitu ya. Jika dikenakan pajak 2%, maka setiap tahunnya Prayogo membayar 2 triliun begitu ya. Kan selesai daripada majakin orang-orang kecil begitu ya. Tapi ini tampaknya bukan pilihan yang diambil, yang dipilih justru adalah PPN merata ya. Padahal kalau di luar negeri seperti itu, progresif ya. Yang kaya pasti pajaknya lebih besar daripada yang miskin. Tapi di Indonesia ini memang aneh ya. Yang kaya malah bisa lancar begitu ngemplang pajak ya, karena terbukti pembayar pajak itu nggak pernah nambah begitu ya. Tapi ini menunjukkan pengemplangnya tetap ngemplang ya, nggak pernah nambah. Dan yang lebih menyakitkan lagi nih, returnnya dari kita bayar pajak itu loh, yang juga tidak dirasakan ya. Kalau di luar negeri pajak tinggi, tapi kan biaya kesehatan gratis, pendidikan sampai 18 tahun gratis dan lain sebagainya ya. Nah ini di Indonesia kemana pajak itu ya? Kalau di luar negeri ada pensiun begitu. Nah kita diperas selama muda untuk kerja, bayar pajak, semuanya dikenakin pajak ya. Bahkan selain gaji sudah dipotong pajak, kalau kita kena PHK atau sudah berhenti bekerja dan kemudian mau menyairkan jam sostek, ini juga viral di Twitter ya, mau menyairkan jam sostek juga kena pajak. Jadi ketika gajinya sudah dipotong pajak, mau mencairkan tabungan dari jam sostek ini pun dipajakin juga sebesar 5%. Itu kalau belum pernah mencairkan sebelumnya. Jadi kalau dipendam sekian tahun gitu, pajaknya 5%. Tapi kalau sudah pernah break ya, mencairkan di tengah-tengah begitu sebelum berhenti kerja, maka pajaknya 15%. Nah ini seperti jatuh ketika ketimpa tangga ya, sudah dipecat, sudah kena PHK, mau cairkan jam sostek, dipotong pajak, disuruh bayar pajak. Kenapa targetnya justru orang-orang kecil seperti itu? Kenapa tidak si crazy rich itu saja yang memamerkan kekayaan? Kenapa tidak mereka yang jika dikumpulkan pasti jumlahnya signifikan? Ya itulah tampaknya rakyat Indonesia lebih memilih makan gratis begitu ya, daripada opsi yang lainnya ya, yang lebih solutif sebenarnya. Ya meskipun pemerintah suka bermain kata ya, mulai dari tadi 1%-nya ditanggung pemerintah untuk minyak, tepung dan gula begitu. Sebelumnya tanggal 6 Desember Prabowo mengatakan bahwa pajak hanya dikenakan
untuk barang mewah begitu ya. Tapi ini kadang-kadang rancu permainan kata barang mewah yang mana, karena pada tanggal 16 Desember kemudian diumumkan bahwa pajak dinaikkan kecuali sembako. Nah inilah, makanya meskipun dikecualikan tapi ini sebenarnya tidak bisa mengurangi dampaknya, yaitu naiknya harga barang ya. Meskipun sembako tidak naik misalnya, PPN-nya tetap 1% saja dan itu ditanggung pemerintah ya. Tapi kan tetap saja alat transportasi, distribusinya dan lain sebagainya, untuk di restoran dan lain sebagainya untuk menjual makanan ya pasti akan ikut naik. Di warteg-warteg pasti harganya naik ya, penjajah kaki lima pasti ikut naik karena barang-barang lainnya, listrik naik ya. Ini tentunya akan berpengaruh kepada harga barang dan tentunya akan memukul daya beli masyarakat ya, karena ya tadi itu di Indonesia saat ini tengah menghadapi gelombang PHK sebenarnya, dan ketika menyairkan jam sostek dipajakin dan setelah dipecat ini tidak ada jaminan, tidak ada lapangan pekerjaan ya, sehingga udah menjadi pengangguran masih dipalakin pajak lagi. Ini memang sadis ya. Makanya banyak yang memprotes, menuntut agar kebijakan ini dibatalkan ya, ditinjau ulang ya. Setidaknya ini Partai Buruh mengancam akan turun ke jalan ya, demo besar-besaran. Demikian juga ada petisi-petisi ya di media sosial ya untuk menolak kenaikan PPN 12% ini. Untuk itu kita harus terus berjuang ya, karena kalau bukan kita siapa lagi yang akan memperjuangkan nasib kita, karena pejabatnya dan wakil rakyatnya tampaknya sudah lupa ya, karena sudah menikmati gaji hasil dari pajak kita. Ya demikianlah Rata rangkuman berita kali ini. Pastikan kalian mengikuti program-program di YouTube channel Realita TV. Ada Rata rangkuman berita, ada Uta ulasan berita, ada Sarita sarinya berita, tata. Saya Rahma Sarita, terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Jangan lupa subscribe dan komen.